Permisi Kak, mohon maaf ganggu waktunya sebentar ya. Di sini saya, kalau boleh tahu ini nama kakaknya siapa ya? Nadia. Oh Kak Nadia ya. Kalau gitu boleh nggak saya duduk di sini? Oke. Halo Kak Nadia, perkenalkan saya Kak Ramiza. Di sini saya izin minta waktunya sebentar ya. Ya kira-kira Kak Nadia kesini bareng siapa ya kalau boleh tahu? Bareng teman bareng. Oh teman. Kira-kira karena dia tahu nggak sih di restoran itu dikenakan namanya itu jenis pajak apa? PPN ya? Oh benar sekali. Jadi kalau Kak Nadia tuh tahu nggak sih lagi kalau PPN itu termasuk jenis atau sistem pemungutan pajak apa? Kalau itu kurang tahu sih. Oh kalau gitu, yuk simak penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Ramiza Nadifa dengan NIM D1A 02310274. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh Bapak dosen kita tercinta Bapak Joni Kolnya SHMH dan mereka memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak. Karena itu, yuk simak materinya. Rekan-rekan sekalian, sistem pungutan pajak adalah prosedur besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang pajak penghasilan. Undang-undang tersebut mengatur seluruh aspek pajak, termasuk siapa saja yang wajib membayar pajak dan mekanisme perhitungannya. Sistem pungutan pajak di setiap negara itu diatur dengan cara yang berbeda, teman-teman sekalian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sistem pungutan pajak di Indonesia, yuk simak penjelasan dari saya. Jenis sistem pungutan pajak di Indonesia. Teman-teman sekalian, terdapat 3 jenis sistem pungutan pajak di Indonesia. Yang pertama itu ada namanya self-assessment system. Yang kedua kita kenal dengan namanya official assessment system. Dan yang terakhir namanya withholding assessment system. Berikut penjelasannya. Self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem yang memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memproses pajaknya sendiri. Dalam sistem ini, wajib pajak juga ikut menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak ke kantor pajak pelayanan pajak milik pemerintah. Pemerintah dalam sistem ini bekerja untuk mengawasi wajib pajak dan tidak terlibat dalam proses pengurusan. Pemerintah juga perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak atau dikenal dengan SKP, kecuali wajib pajak terlambat melaporkan pajak. Nah, contoh self-assessment ini adalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang tadi sudah dijawab oleh Kanadia bahwa benar di setiap restoran itu punya yang namanya pajak pertambahan nilai. Dan yang kedua juga ada yang namanya pajak penghasilan. Ini contoh sendiri dari self-assessment system. Sistem ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1983 dan masih digunakan sampai sekarang. Kedua, ada yang namanya official assessment system. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang besarnya ditentukan oleh fiskus atau pejabat pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak tidak turut andil dalam menghitung besaran pajak dan pajak terutang yang akan muncul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan. Pemerintah dalam sistem ini berwenang penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Contoh dari official assessment system ini adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan ada juga namanya pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah seperti pajak kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada namanya withholding assessment system. Apabila self-assessment system menentukan besaran pajak sendiri dan official assessment system itu mendapatkan besaran pajak dari fiskus, withholding assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang besar pajaknya itu didapatkan dari pihak ketiga, teman-teman. Artinya, jumlah pajak ditentukan bukan oleh wajib pajak atau pejabat pajak, melainkan pihak eksternal. Contoh dari withholding assessment system ini adalah pajak yang dipotongkan dari penghasilan pegawai dihitung oleh bagian keuangan dari sebuah instansi. Jadi pegawai tidak perlu menghitung berapa persen dari penghasilan yang harus dipotong dan tidak perlu membayarnya ke KPP. Nah rekan-rekan sekalian, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Jadi sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada namanya 3 sistem ya teman-teman. Pertama ada tadi namanya self-assessment system, di mana kita sendiri yang menghitung besarannya pajak. Lalu yang kedua itu ada namanya official assessment system ya, di mana itu ada namanya fiskus atau pejabat negara yang menghitungnya. Dan terakhir itu namanya withholding assessment system, yang di mana pihak ketiga atau dari eksternal yang menghitungnya. Semoga teman-teman dapat mengambil insight dan pelajaran penting ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.